Shalom, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, kembali kita masuk dalam ibadah Pelkat PKB yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan pada malam hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus, di mana Engkau memberikan kami kekuatan kesehatan, sehingga memampukan kami untuk dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Tuhan, pada malam hari ini kami memohon urapan kasih kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi kami pribadi tiap pribadi, di saat kami boleh membaca serta merenungkan firman-Mu. Agar kami pun dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami, pribadi tiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik Bapak yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini judul perenungan kita diberikan judul Allah Memulihkan Bumi. Dan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, di Alkitab Bapak yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini dituliskan riwayat Nuh. Baik, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, di sini kita mulai disuguhkan di ayat yang pertama, di mana sapaan firman Tuhan menjelaskan siapa ini pribadi Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kemudian ayatnya yang ke-10 dijelaskan kehidupan ataupun anggota keluarganya. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Rusak di sini bukan hanya dilihat dari kondisi alam, enggak, tetapi rusak di sini ialah moralnya. Kemudian di sini kita bisa melihat Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Di poin ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12 kita melihat penulis ingin menjelaskan kepada kita awalannya yaitu siapa Nuh. Gimana latar belakang ataupun keadaan atau jumlah keluarga dari Nuh ini. Kemudian Nuh ini hidup seperti apa? Dalam keadaan yang bagaimana? Yang kita bisa perhatikan seperti itu. Kemudian kembali kita lihat di ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati. Sampai di ayatnya yang ke Bapak Ibu, ayat yang 13 sampai dengan 17. Ini kita bisa melihat bagaimana kuasa kasih Tuhan, ya, kuasa kasih Tuhan Allah membuka satu bentuk komunikasi di sini. Komunikasi dengan Nuh di mana ada satu perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera. Dan perintah itu pun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu semua sebuah isi atau Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, perintah itu berisikan satu hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang hidup di zaman Nuh pada saat itu,
Lihat di sini kuasa kasih Tuhan begitu nyata ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saat kita bisa melihat keliling kita ya, pohon, burung, kemudian segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, istilah kasarnya ya, dengan satu petikan saja Tuhan bisa lenyapkan. Dengan satu ucapan saja Tuhan bisa memusnahkan yang namanya di sini kota ataupun satu isi bumi. Dengan apa? Air bah. Satu ucapan saja. Sungguh luar biasa kuasa Allah, kasih Allah terjadi di dalam sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemudian kita lanjut baca di ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke 20. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semua itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Saat Tuhan akan memusnahkan seisi bumi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini pun Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya. Ia memiliki Tuhan Allah memiliki kuasa yang begitu luar biasanya. Dia memiliki satu bentuk perintah yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, manusia sekalipun. Dan ia menjelaskan di dalam sini harus buat bahtera kayak gini ya, isinya seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nuh pribadi yang telah kita lihat di ayat 19 dikatakan seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kita bisa melihat pribadi Nuh yang memiliki kehidupan dekat dengan Allah. Ia pun turut ataupun menurut atas segala perintah yang Tuhan Allah berikan kepadanya. Ia lakukan itu semua Bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Ia lakukan itu semua. Dan kemudian di ayat yang ke-21, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan telah menyapa kita. Segala peraturan, segala hal yang dimana itu kita boleh dengar dalam Alkitab. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kita sudah terima itu semua. Yang menjadi persoalan saat ini ialah, sudahkah kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dalam ruang kehidupan kita? Judul perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, Allah memulihkan bumi. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan mau dipulihkan oleh Allah. Bukan hanya keluarganya yang dipulihkan, bukan hanya soal perekonomian yang mau dipulihkan, tetapi iman percaya kita. Kalau iman percaya kita serahkan kepada kasih kuasa Allah untuk dipulihkan. Maka yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu akan nampak dalam ruang kehidupan kita. Di mana kita mampu untuk mensyukuri segala sesuatu. Ya, nafas kehidupan, udara pada saat ini yang boleh kita hirup, kesehatan, kemudian makanan yang sudah disajikan. Kita naikkan syukur untuk itu semua. Pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh perusahaan ataupun tempat di mana kita boleh ditempatkan untuk bekerja. Usaha kita, apabila kita mensyukuri itu semua, kita tunduk dalam aturan Tuhan, maka di balik itu semua kita mampu untuk merasakan bagaimana kasih kuasa Allah memulihkan kehidupan kita dan memulihkan seisi bumi di dalam ruang kehidupan kita.
Semuanya dimulai dari pribadi kita, tiap pribadi, Bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Bapak-bapak bukan hanya sekedar menonton rekaman ini, tetapi Bapak-bapak harus menjadi penonton yang bergerak. Bergerak untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bergerak untuk bersama-sama bergumul bersama dengan Allah. Apabila saat ini Bapak-bapak yang dikasih Tuhan memiliki pergumulan yang begitu luar biasa berat, datang kepada Allah, Ia mampu untuk pulihkan. Yakin dan percaya kuasa kasih-Nya terus bekerja untukku dan untukmu. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak.